Terima kasih Pak. Sebelumnya kami dari Per5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jody Alfonso Sihan dengan NIM saya 12S24039. Perkenalkan Pak, nama saya Ventiola Rohatina Pitupulu dengan NIM 12S24042. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktikum kami, yaitu yang berjudul T02 Juragan Buku. Baik, di sini saya akan membacakan soalnya yaitu pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum, masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitannya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah pengkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Yang pertama, best pick, minimal ratingnya yaitu 4,7. Yang kedua, must read, minimal rating 4,5. Yang ketiga, recommended, minimal rating 4,0. 4, average, minimal rating 3,0. Kelima, low, rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input dan memberikan keluaran. Perubahan pada input untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan 3 tanda titik atau triple dashes, yaitu perhatikan pada example pertama. Perubahan pada output atau pada luaran yaitu ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan pengkategorian di atas. Nah, di sini kita bisa melihat di example 1 dan di example kedua. Adapun nanti input yang akan dimasukkan ke dalam algoritma yaitu sebagai berikut. Yang terdiri dari kode ISBN, judul buku, penulis, tahun terbit, penulis buku, format buku, dan yang lainnya. Dan output yang akan dikeluarkan nantinya adalah sebagai berikut yang dipisahkan dengan tanda pipeline. Baik, di sini saya membuat sebuah program dengan mendeklar sebuah variabel penulis, penerbit, format buku, kode dan kode ISBN dengan tipe data yaitu string. Di sini saya membuat string karena di sini sebuah kalimat atau kata-kata. Selanjutnya saya mendeklar sebuah variabel kategori dengan tipe data string yang dimana ini merupakan sebuah kata-kata. Lalu saya mendeklar sebuah variabel tahun terbit, stok, dan tipe data yaitu integer, di mana di sini merupakan bilangan bulat. Lalu saya mendeklar sebuah variabel dengan nama harga pembelian, minimum margin, dan rating. Dan di sini saya membuat tipe data yaitu real, karena di sini merupakan bilangan desimal. Selanjutnya, kami menambahkan beberapa input, yaitu sebagai berikut. Ada input dengan variabel kode ISBN, selanjutnya input dengan variabel judul, lalu input dengan variabel penulis, lalu input dengan variabel tahun terbit, selanjutnya input dengan variabel penerbit, lalu input dengan variabel format buku, input dengan harga pembelian, lalu input minimum margin, selanjutnya input dengan variabel stok, dan yang terakhir yaitu input dengan variabel rating. Lalu saya membuat sebuah pemisalan yaitu if dengan isinya yaitu rating lebih besar dari 4,7 dan di sini pernyataannya yaitu jika benar akan dikategorikan best pick. Namun jika salah saya akan membuat lagi pemisalan if dengan isinya yaitu rating lebih besar dari 4,5 dengan lebih
dan dengan pernyataan benar maka dikategorikan must read. Lalu jika salah, maka saya akan membuat sebuah pemisalan lagi dengan isi yaitu rating lebih besar dari 4,0 dan jika benar akan dikategorikan recommended. Namun jika salah, akan saya membuat pemisalan if dengan isi rating lebih besar dari 3,0 dan jika benar akan dikategorikan average. Namun jika salah akan dikategorikan low. Selanjutnya akan ada output. Output atau keluaran ini akan bertuliskan sebagai berikut, yaitu kode ISBN, output judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku, harga pembelian, minimum margin, stok, to fix, rating, 1, dan selanjutnya ada kategori. Adapun setiap data yang di keluaran ini akan dipisahkan dengan tanda pipeline, yaitu gunanya untuk memisahkan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang di-input tadi. Lalu pipeline ini diberi tanda petik yang mana gunanya untuk mengeluarkan tanda pipeline di output nanti. Lalu ada tanda simbol dan, yaitu gunanya untuk menghubungkan data-data yang di-input tadi. Lalu di sini yang terakhir ada dimasukkan output kategori, yang mana nanti fungsinya ini yaitu untuk mengkategorikan setiap rating buku yang kita masukkan tadi. Lalu di sini kami akan menjalankan program yang kami buat. Di sini kita diminta untuk menginput kode ISBN. Kode ISBN-nya yaitu 979 tanda hubung 8700048361. Selanjutnya menginput judul. Judul bukunya The Science of Self-Control. Lalu menginput penulis buku, yaitu Menno Henselmans. Lalu menginput tahun terbit 2021. Lalu menginput penerbit dengan tanda hubung sebanyak 3 kali. Lalu format buku. Selanjutnya input harga pembelian. Lalu input minimum margin. Lalu input stok. Lalu input yang terakhir yaitu input rating. Nah, dari hasil program yang kami jalankan akan keluar sebuah output atau keluaran yang mana setiap datanya itu dipisahkan dengan tanda pipeline. Dan di bagian akhir output akan ada muncul kategori dari rating buku yang kita masukkan tadi. Baik, selanjutnya kami akan menjalankan sebuah pemrograman yang di sini adalah example 2. Mana di sini kami akan memasukkan kode ISBN yaitu 978 dalam pemisahan 013 0895929. Selanjutnya saya akan memasukkan sebuah string yaitu judul. Lalu saya akan memasukkan penulis. Selanjutnya saya akan memasukkan tahun terbit. Dan selanjutnya saya akan memasukkan penerbit. Dan selanjutnya saya memasukkan format buku. Lalu saya memasukkan sebuah tipe data real dengan nama harga pembelian. Lalu saya memasukkan tipe data real
dengan variabel minimum margin. Lalu selanjutnya saya memasukkan integer dengan nama stok, dan terakhir saya memasukkan sebuah rating. Di sini keluar sebuah hasilnya yang sudah saya buat. Di sini akan muncul output atau keluaran yang sama seperti tadi, yaitu dipisahkan dengan tanda pipeline, dan di bagian akhirnya akan muncul kategori buku dari rating buku yang kita masukkan tadi. Gitu. Selanjutnya saya akan mengubah bahasa pemrograman saya menjadi bahasa Java dan menyimpannya. Setelah saya menyimpannya, saya akan menyalinnya ke pemrograman visual saya. Setelah saya menyalinnya, saya akan menyimpannya, lalu akan mengirimkannya di GitHub. Setelah saya mengirimkan GitHub, saya akan mengcommit to master, yang dimana saya akan mensubmit tugas-tugas dari hasil pemrograman saya. Setelah semua hasil pemrograman saya sudah tersubmit, maka di sini akan terlihat bahwa hasil pemrograman saya sudah terkirim ke dalam GitHub saya. Terima kasih. Izin Pak, adapun kendala kami dalam menyelesaikan tugas praktikum kali ini, yaitu di bagian output, yaitu jika kami menginput rating buku 5,0, yang keluar di outputnya nanti hanya 5. Jadi di sini kami menambahkan to fix dalam kurung rating, 1 di bagian output agar muncul keluaran yang berisi 5,0. Sekian, Pak. Baik, sekian hasil presentasi pemrograman kami. Kami dari PR5 ingin mengucapkan terima kasih.